Bab 48. Apa maksudmu? Jari-jari Sandy sempat berhenti di atas layar ponselnya, napasnya tertahan, dadanya naik turun perlahan, seolah sedang berusaha mengendalikan sesuatu yang tiba-tiba membuncah di dalam dirinya. Aku tak mengerti, balasnya akhirnya. Beberapa detik sunyi, lalu pesan itu kembali muncul. Aku tahu kau menginginkan Nadila. Sandy membeku, matanya membesar, tenggorokannya terasa kering, tangannya yang menggenggam ponsel perlahan menegang. Bagaimana mungkin seseorang mengetahui perasaannya, yang bahkan tak pernah ia ungkapkan pada siapapun? Ia menelan ludah. Jika kau ingin memilikinya, aku punya caranya. Kali ini, jantung Sandy berdetak jauh lebih cepat. Ia menatap layar itu lama, sangat lama. Pikirannya bercampur aduk. Awalnya, semua ini hanya sekadar rasa rindu yang tak tersampaikan. Kekaguman lama yang tumbuh kembali saat ia melihat Nadila di hadapannya. Lebih cantik, lebih dewasa, dan kini menjadi milik orang lain. Ia hanya ingin melihatnya, mengabadikan setiap momen yang bisa ia tangkap. Foto-foto itu hanya untuk dirinya sendiri, untuk mengisi ruang kosong yang dulu tak pernah sempat ia isi. Tapi sekarang, seseorang menawarkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sesuatu yang bahkan tak pernah berani ia bayangkan. Memiliki Nadila. Sandy menarik napas panjang. Ia menutup layar ponselnya, lalu kembali membukanya. Jemarinya bergerak, ingin membalas, namun berhenti. Ragu, ini bisa jadi jebakan atau kesempatan. Ia menggertakkan rahangnya. Siapa kamu sebenarnya? Gumamnya lirih. Namun kali ini, ia memilih diam. Ia butuh waktu, butuh kepastian. Tanpa ia sadari, satu langkah kecil ini akan menyeretnya ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di sisi lain kota, Raven menggenggam tangan Nadila erat saat mereka berjalan keluar dari mall. Sore itu terasa hangat. Lampu-lampu mulai menyala. Hiruk-pikuk kota menjadi latar yang biasa bagi kehidupan seorang Raven Sebastian. Namun tidak bagi Nadila. Wajahnya tampak cerah, matanya berbinar. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa seperti wanita yang dicintai. Bukan sekadar istri karena keadaan, tapi seseorang yang dipilih. Mas, ini kebanyakan sekali, gumam Nadila pelan, melirik deretan paper bag yang dibawa sopir mereka di belakang. Raven menoleh sekilas, lalu tersenyum tipis. Kalau kurang, bilang saja. Nadila langsung menggeleng cepat. Bukan kurang. Ini sudah terlalu banyak. Raven tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Nadila lebih erat, seolah tak ingin melepaskannya. Namun, langkah Raven tiba-tiba berhenti. Mendadak, Nadila hampir tersentak. Mas? Raven tidak menjawab. Tatapannya berubah, tajam, dingin, berbeda dari beberapa detik yang lalu. Nadila ikut menoleh ke sekitar. Bingung. Kenapa? Raven tetap diam, namun matanya bergerak perlahan, mengamati. Instingnya tidak pernah salah. Ada yang mengikuti mereka. Ia bisa merasakannya dari cara seseorang berhenti terlalu cepat. Saat ia berhenti, dari bayangan yang mencoba menghindar, dari langkah yang tidak sinkron dengan keramaian. Raven menyipitkan mata, lalu tanpa menoleh lagi, ia meraih ponselnya, menekan satu nomor. Suara di seberang langsung menjawab. Ikuti pergerakanku dari CCTV Mall ini. Sekarang, singkat, datar, mematikan. Ia menutup teleponnya tanpa penjelasan lebih lanjut. Nadila semakin bingung. Mas, ada apa sebenarnya? Raven menoleh. Kali ini wajahnya kembali tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tidak ada. Jawaban singkat itu membuat Nadila semakin tidak yakin. Namun ia memilih diam, belajar untuk tidak bertanya terlalu jauh. Raven kembali berjalan, menggandengnya, seperti biasa. Namun kali ini, langkahnya lebih cepat, lebih tegas. Sementara di belakang mereka, seorang pria yang sejak tadi mengikuti, terlihat panik. Ia mencoba berbaur, namun keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Gawat, gumamnya. Ia tak menyangka, pria itu bisa menyadari kehadirannya secepat ini. Mobil melaju meninggalkan mall.
Nadila bersandar, mencoba menenangkan pikirannya. Sedangkan Raven, diam, matanya menatap lurus ke depan. Namun pikirannya bekerja, cepat, tajam. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan masuk, ia membuka. Target yang mengikuti sudah diamankan. Tatapan Raven berubah dingin, sangat dingin. Namun ia tidak menunjukkan apapun pada Nadila. Ia menyimpan ponselnya kembali. Dan sepanjang perjalanan, tidak mengatakan sepatah kata pun. Di tempat lain, pria yang tadi mengikuti mereka kini terduduk di sebuah ruangan gelap. Tangannya terikat, wajahnya pucat. Di hadapannya, seorang pria berdiri sambil menatapnya tanpa ekspresi. "Siapa yang menyuruhmu?" Suara itu terdengar dingin. Pria itu gemetar. Aku cuma disuruh." "Siapa?" Sunyi. Beberapa detik lalu, dia namanya Sandy. Nama itu keluar dengan terbata. Dan di saat yang sama, seseorang di sudut ruangan tersenyum tipis, menarik. Sementara itu, di apartemen, Raven dan Nadila baru saja masuk. Nadila berjalan lebih dulu ke dalam, masih tak tahu bahwa badai yang lebih besar sedang mulai mendekat ke hidup mereka. Dan Raven berdiri sejenak di balkon, matanya gelap. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, ponselnya kembali bergetar. Pesan baru masuk, kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Ia membuka, dan untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya benar-benar berubah. Ini baru permulaan. "Raven, kali ini hanya mengawasi. Selanjutnya, aku akan mengambil apa yang paling berharga darimu." Raven mengepalkan tangannya, sangat erat. Sementara di dalam apartemen, Nadila memanggilnya tanpa tahu apapun. "Mas, kamu di luar kenapa lama sekali?" Raven tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. Pesan itu belum selesai. Ada satu baris terakhir. Perlahan, ia membacanya. Dan detik itu juga, wajah Raven mengeras. "Mulai sekarang, jaga baik-baik istrimu." Bersambung.